Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan awal penggunaan analog osiloskop yang akan digunakan dalam praktikum instrumentasi. Analog osiloskop yang digunakan kali ini adalah GW Instek tipe GOS622G. Osiloskop ini adalah salah satu tipe analog osiloskop yang tersedia di Laboratorium Instrumentasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Tipe ini adalah tipe terbaru yang dimiliki oleh Laboratorium Instrumentasi. Selanjutnya, mari kita nyalakan osiloskop dengan menekan tombol power, sehingga lampu indikator menyala. Kemudian, periksa pada layar osiloskop apakah muncul garis atau tidak. Karena apabila tidak muncul apapun di layar, maka kita perlu melakukan pengaturan tambahan. Karena kali ini tidak muncul apapun di layar, maka kita perlu melakukan pengaturan pada bagian source selector switch. Pada source selector switch, kita ubah pada posisi lain. Apabila sudah di posisi lain, maka akan muncul garis di layar monitornya. Namun pada kondisi tertentu, bisa jadi, garis lurus tetap tidak muncul di layar monitor meskipun kita sudah mengatur source di posisi lain. Apabila hal tersebut terjadi, kita perlu memeriksa knob pada bagian vertical position, apakah posisinya sudah tepat atau belum. Posisi knob vertical position yang baik adalah ketika garis indikator pada knob berada di posisi tengah atas. Karena apabila posisi garis indikator berada di kanan, maka posisi garis akan berubah ke atas hingga tidak muncul. Begitupun apabila posisi garis indikator berada di kiri, maka posisi garis akan berubah ke bawah hingga tidak muncul. Jadi, perlu untuk kita memutar knob ke kanan atau ke kiri sehingga posisi garis indikator knob ada di tengah atas. Selain itu, ada juga kemungkinan garis yang muncul di layar hanya sepenggal garis yang muncul di salah satu sisi layar monitor, bisa di sisi kanan atau kiri. Hal itu terjadi karena posisi knob horizontal position tidak tepat, yaitu terlalu ke kanan, atau terlalu ke kiri. Oleh karena itu, penting untuk kita memastikan garis indikator pada knob horizontal position berada di tengah atas. Apabila posisi knob horizontal maupun vertikal sudah tepat, maka kita bisa melihat apakah tampilan garis sudah lurus tanpa ada rotasi atau belum, dan apakah garis tersebut enak untuk kita pandang atau tidak. Apabila garis masih miring dan tampilannya tidak jelas seperti pada layar, maka kita perlu mengatur knob intensitas, fokus dan trace rotation yang berada di bawah layar monitor. Knob intensitas merupakan knob yang digunakan untuk mengatur terang tidaknya gelombang yang muncul di layar. Apabila garis indikator pada knob terlalu ke kiri, garis akan menghilang pada layar monitor, hal itu tentunya tidak baik. Maka, apabila hal itu terjadi, putar knob intensitas ke arah kanan sehingga garis pada layar benar-benar terang. Selanjutnya, kita perlu mengatur knob fokus. Knob fokus ini berfungsi mengatur ketebalan garis atau gelombang yang nantinya akan diamati. Atur knob fokus hingga mata kita mudah untuk mengamati gelombang nantinya. Jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Selanjutnya, lihat apakah garis yang muncul miring atau tidak. Kemiringan garis ini nantinya bisa mempengaruhi akurasi pengukuran gelombang. Seperti yang terlihat pada layar, garis yang muncul adalah garis miring. Maka, kita perlu untuk mengatur trace rotation. Gunakan test pen atau obeng min untuk memutar knob trace rotation. Kemudian atur sedemikian rupa sehingga garis benar-benar lurus, tidak miring. Gunakan knob vertical position untuk mengubah posisi garis agar tepat pada garis bantu sumbu X pada monitor. Karena,
Pada monitor terdapat sumbu X dan Y yang dapat kita gunakan saat mengamati gelombang nantinya. Apabila tampilan garis sudah sesuai dengan keinginan kita, maka pengaturan awal sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan kalibrasi osiloskop yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sekian tutorial kali ini, terima kasih.